Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam perkuliahan pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di Sekolah Dasar. Materi kali ini adalah aliran linguistik dalam perkembangan teori pembelajaran bahasa. Berbagai aliran linguistik atau teori tentang pembelajaran bahasa itu dapat digunakan untuk seorang guru bahasa dalam mengembangkan pengajaran bahasa di kelasnya. Ada 3 aliran linguistik ya, atau mazhab linguistik yang dapat dijadikan dasar untuk mengembangkan pengajaran bahasa. Yang pertama itu ada aliran linguistik struktural atau behavioristik. Ya. Ini merupakan aliran behavioristik. Kemudian yang kedua ada aliran linguistik generatif atau psikolinguistik. Dan kemudian yang ketiga ada aliran linguistik konstruktivisme. Nah, bagaimana karakteristik dari masing-masing aliran linguistik tersebut? Kita pelajari yang pertama, linguistik struktural. Apa itu linguistik struktural? Linguistik struktural atau yang dikenal dengan teori behavior, ya, aliran behavioristik, dicetuskan oleh Leonard Bloomfield dan Skinner sekitar tahun 1940-an dan 1950-an. Menurut kaum struktural ini, bahwa bahasa adalah sebuah struktur yang mempunyai unsur berupa unit-unit kecil. Ya, jadi berupa satuan-satuan kebahasaan yang kecil yang dapat dibentuk atau disusun menjadi utuh secara penjabaran ilmiah. Proses pemerolehan bahasa menurut kaum behavior ini bersifat nurtur, ya, bahwa pemerolehan bahasa itu ditentukan oleh faktor lingkungan. Jadi ada lingkungan sekitar yang mempengaruhi proses pemerolehan bahasa seorang anak. Nah, pernyataan tersebut diperkuat dengan temuan bahwa manusia itu dilahirkan dengan suatu tabula rasa, ya, seperti piring kosong ya, yang kertas putih, ya, tidak ada coretan, putih polos tanpa apapun. Nah, kemudian piring ini diisi oleh alam sekitar, oleh lingkungannya, lingkungan keluarga, lingkungan sosial lainnya, tempat dia bermain, lingkungan sekolah, termasuk unsur lingkungan berbahasanya. Teori Skinner dalam bukunya Verbal Behavior, ya, pada tahun 1957 itu mendasarkan pemerolehan atau pembelajaran bahasa pada stimulus dan respon. Ya, ada stimulus, ada respon. Nah, dari adanya stimulus itu, kemudian pasti akan dapat diikuti oleh respon. Nah, ini isi teori itu. Apabila respon itu benar, maka akan diberi hadiah berupa reward, dan bila salah mendapat sanksi. Nah, ada stimulus, ada respon, ya. Aliran linguistik pada strukturalisme ini seperti ini. Ya, jadi proses pemerolehan bahasa, pembelajaran bahasa itu dampak dari stimulus dan respon. Nah, dari proses pengulangan seperti itu, maka diperolehlah sebuah kebiasaan atau habit. Di stimulus ada respon, di stimulus ada respon, akhirnya dari proses itu maka diperolehlah sebuah habit dari seorang pemeroleh bahasa atau pembelajar bahasa. Nah, bahwa seperangkat kebiasaan atau habit tadi hanya dapat diperoleh, ya, dalam hal ini pemerolehan bahasa, pembelajaran bahasa itu hanya dapat diperoleh melalui latihan yang intensif secara berkelanjutan, bertubi-tubi. Nah, ini menurut teori Skinner tentang linguistik, pemerolehan bahasa, pembelajaran bahasa. Ya. Nah, teori ini yang mendasari lahirnya sebuah pelatihan berbahasa yang dikenal dengan istilah latihan tubian. Jadi bertubi-tubi.
ya untuk memunculkan bunyi-bunyi bahasa dari seorang pembelajar bahasa. Jadi selalu diberi stimulus, akhirnya nanti dari stimulus yang bertubi-tubi itu, maka seorang pembelajar bahasa, dalam hal ini seorang anak yang belajar bahasa, ya akan merespon dari stimulus itu. Nah, ini merupakan hal yang sangat penting dalam pembelajaran bahasa, latihan tulian. Ketika kita menganggap bahwa seseorang itu lahir seperti piring kosong, kertas putih, tidak punya piranti apapun, tetapi dia akan terbentuk ketika lingkungan sekitarnya membentuk dengan baik, menstimulus dengan baik secara berkelanjutan, secara intensif. Oke, yang kedua, aliran generatif atau psikolinguistik. Nah, di dekade tahun 1960-an, Noam Chomsky muncul dengan pengaruh barunya yang mendeskripsikan teori bahwa pemerolehan atau pemrolehan dan pembelajaran bahasa manusia tidak bisa diteliti dengan hanya sekadar berdasar pada ruang lingkup stimulus respon seperti dalam aliran linguistik struktural tadi, ya. Jadi aliran linguistik struktural dalam ruang lingkup stimulus dan respon menurut Chomsky ini tidak tampak di lapangan. Nah, maksudnya ada Chomsky berpendapat bahwa pemerolehan bahasa itu tidak sekadar didasarkan pada nurtur, tetapi pada natur. Ada proses alami. Jadi ada perangkat alami yang sudah ada di dalam diri seorang anak, ya. Kemudian seorang anak memperoleh kemampuan untuk berbahasa itu sebagaimana dia memperoleh kemampuan untuk berdiri dan berjalan. Nah, jadi manusia tidak dilahirkan seperti piring kosong, tidak punya alat apa yang dinamakan piranti pemerolehan bahasa. Ya, jadi Chomsky menentang aliran strukturalisme bahwa seorang anak dilahirkan itu sudah mempunyai piranti pemerolehan bahasa. Tinggal bagaimana nurturnya, ya, lingkungan di sekitarnya itu memberikan stimulus yang baik, ya. Piranti, ya, dalam hal ini piranti pemerolehan bahasa tadi itu bersifat luas. Nah, seorang anak pun, setiap anak memiliki piranti atau alat bahasa yang sama. Jadi di seluruh dunia ini, ya, setiap anak punya alat pemerolehan bahasa yang sama untuk memproduksi bahasa maupun untuk mengkonsumsi bahasa. Mengkonsumsi dalam hal ini sifat bahasa yang reseptif dan produktif, ya. Ketika produktif dia mampu berbicara, dia mampu melakukan tulisan dari respon yang ia baca, ia dengar, ya. Hal itu terbukti dengan adanya kesamaan antara satu anak dengan anak yang lain dalam proses pemerolehan bahasa mereka. Jadi tadi di seluruh dunia, di lapisan manapun di dunia ini, cara memperoleh bahasa itu sama, proses pemerolehan bahasanya itu sama, ya. Apa saja hal-hal yang dilewati dalam proses pemerolehan bahasa itu sama, dia punya perangkat yang sama, ya, dalam hal penguasaan bahasa. Tinggal jenis bahasanya saja. Kalau dia bahasa Indonesia, bahasa daerah, strateginya sama, strategi pengajaran bahasa yang akan digunakan. Hanya nanti disesuaikan dengan karakteristik si pembelajar bahasa itu. Makanya kan faktor yang pertama itu fase usia, yang kedua itu ada faktor kepribadian, ya. Faktor sosial budaya nanti setelah linguistik ini. Dengan demikian, nurtur adalah berupa pengaruh lingkungan di sekitar
pemeroleh bahasa atau pembelajar bahasa. Dalam hal ini seorang anak yang belajar bahasa, yang memperoleh bahasa, yang hanya menjadi penentu bahasa apa yang diperoleh seorang anak. Itu nurtur. Namun proses pemerolehan bahasa pada seorang anak bersifat natur dan kodrati. Jadi natur dan nurtur itu ada dalam aliran generatif atau psikolinguistik aliran Chomsky ini. Kesimpulannya ya bahwa pemerolehan bahasa pada dasarnya berupa natur efek dampak alami dari seorang anak ya merupakan seperangkat alat kodrati yang dibawa sejak seseorang dilahirkan dia sudah punya alat itu. Namun pemerolehan bahasa juga memerlukan nurtur efek dampak yang baik ya ketika dia punya alat bahasa ya dia dilahirkan sudah punya alat bahasa itu piranti pemerolehan bahasa tetapi juga diperlukan nutur efek yang baik ya pengaruh lingkungan seorang pemeroleh bahasa ya. Makanya pemerolehan bahasa itu ditentukan oleh nutur efek. Bahasa pertamanya apa? Kalau bahasa Indonesia berarti pemerolehan bahasa pertamanya adalah bahasa Indonesia. Jadi, pemerolehan bahasa juga memerlukan nutur efek yang berfungsi sebagai input atau asupan bahasa dari alam sekitar. Ya, jadi ini mendukung nurtur itu terhadap natur tadi. Nah, karena tanpa pengaruh dari lingkungan sekitar ya dalam hal ini keluarga tadi, lingkungan bermain, nanti dia sekolah, lingkungan sekolah, teman sekolah, guru, ya bekal unsur kodratif berbahasanya dalam hal ini seorang anak itu tidak akan terwujud dengan baik. Jadi saling melengkapi antara natur dan nurtur ya. Nah, yang ketiga ya, aliran konstruktivisme. Aliran konstruktivisme dalam perkembangan proses pembelajaran bahasa itu merupakan tahapan yang mengarah pada peran kognisi ya, jadi pengetahuan ya, dan landasan biologis manusia dalam pemerolehan bahasa. Nah, aliran konstruktivisme ini dicetuskan oleh seorang atau dua orang linguis nih. Ya, yang pertama ada Jean Piaget dan Lev Vygotsky ya yang mencetuskan teori konstruktivisme dalam aliran teori pemerolehan bahasa. Jadi ada Piaget dan Vygotsky. Ciri dari aliran konstruktivisme yang dicetuskan oleh Piaget dan Vygotsky tadi bahwa ilmu ini memadukan paradigma-paradigma linguistik, psikologi dan sosiologi dalam sebuah kegiatan belajar bahasa secara struktural dan fungsional. Struktural tadi dari aliran linguistik struktural, yang fungsional dari aliran linguistik psikolinguistik tadi, generatif. Jadi di konstruktivisme ini dia menerima aliran linguistik struktural dan aliran linguistik generatif tadi, yang psikolinguistik. Ya benar bahwa manusia dilahirkan seperti kertas putih tadi, dan benar juga sudah punya alat ya piranti pemerolehan bahasa tadi. Tetapi di aliran konstruktivisme ini, teori pembelajaran bahasa itu disempurnakan menyesuaikan dengan peradaban zaman. Ya. Penekanan ilmu ini mengacu pada interaksi sosial dan penemuan, konstruksi dan makna bahasa. Sehingga ketiga disiplin ilmu itu mempunyai titik temu yang kualitas dan kuantitasnya berkategori lebih ya. Jadi ini sempurna ya, sempurna. Tapi tidak menentang yang pertama dan yang kedua. Dia menerimanya disempurnakan untuk diimplementasikan agar memperoleh kualitas dan kuantitas yang maksimal untuk pembelajaran bahasa. Bagaimana implementasi aliran linguistik dalam pembelajaran bahasa?
Bagaimana aliran strukturalisme, bagaimana aliran generatif atau psikolinguistik, bagaimana aliran konstruktivisme. Ya. Apakah yang strukturalisme tidak bisa diterapkan, hanya generatif, atau malahan yang strukturalisme dan generatif tidak bisa karena telah muncul aliran baru yaitu konstruktivisme. Dalam teori pembelajaran bahasa, ya, itu mengenal pembelajaran secara kontekstual. Jadi menyesuaikan dengan kenyataan di lapangan seperti yang disampaikan oleh Chomsky. Ya, nah, kenyataan di lapangan melihat dari kondisi ya di negara kita yang memang sangat luas, banyak masih yang bermukim di daerah-daerah pedalaman yang belum siap dengan infrastruktur, tidak siap, tidak punya fasilitas, sarana dan prasarana untuk pembelajaran bahasa yang menerapkan aliran konstruktivisme. Yang konstruktivisme ini tadi kan harus membentuk kognisi yang baik begitu, ya. Nah, kondisi yang baik pun harus didukung oleh sarana dan prasarana yang sesuai. Misalnya, kalau di pedalaman itu yang jauh dari tidak usah jaringan internet yang baik, yang stabil, listrik saja kadang kalau siang hari tidak bisa dimanfaatkan karena memang tidak cukup dayanya digunakan. Nah, bagaimana di aliran strukturalisme ini bisa relevan digunakan pada kegiatan pembelajaran bahasa pada daerah tersebut. Ya, kita tidak perlu memaksakan diri untuk menerapkan konstruktivisme yang harus ada media dengan teknologi ya digital internet. Ya, ingin menanyakan audiovisual karena ingin mendukung pembelajaran yang konstruktivisme tadi. Tapi tidak bisa, perangkatnya tidak ada, bukan tidak ada karena memang tidak siap infrastrukturnya. Ya, gunakan yang strukturalisme. Ya, mereka belum punya entry behavior yang cukup. Belum pernah sekolah, jangankan di pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak pun belum. Mereka langsung masuk SD kelas 1, sekolah dasar kelas 1. Belum punya pengalaman mandiri belajar pengenalan bahasa begitu ya untuk kemampuan menyimak dan berbicara. Langsung masuk di sekolah dasar. Nah, ini bisa kita terapkan aliran strukturalisme ya, bahwa mereka belum ada entry behavior, pengetahuan awal tentang uh, apa keterampilan berbahasa ya di PAUD, di taman kanak-kanak itu dikenalkan ya, bernyanyi, bercerita, ya mengenal huruf-huruf itu. Nah, ini kan pengenalan keterampilan berbahasa pada keterampilan berbicara dan menyimak tadi. Nah, kalau seorang pembelajar bahasa yang bermukim di daerah-daerah yang seperti disebutkan tadi, tidak mungkin kita terapkan konstruktivisme. Maka kita menerapkan aliran strukturalisme dengan latihan tubian tadi. Kita menganggap mereka seperti piring kosong, seperti kertas putih, kita akan mengisinya dengan uh, apa pembelajaran bahasa, kecakapan berbahasa dengan teori-teori strategi pengajaran bahasa yang dianut dalam aliran strukturalisme ini. Ya, nanti yang sedikit lebih apa ya cukup sarana prasarananya naik lagi nih ke daerah yang cukup bisa menggunakan yang generatif tadi. Kita mulai nih menggunakan media walaupun buatan gurunya sendiri. Ya. Nah, kalau yang di tengah kota seperti di Kota Palangkaraya ini yang punya fasilitas yang cukup, nah baru kita menggunakan konstruktivisme. Mereka jangankan taman kanak-kanak, PAUD pun sudah bahkan umur 2 tahun sudah masuk nih. Ya. Nah, ini menyesuaikan saja dengan karakteristik pembelajar bahasa.
Dalam hal ini, siswa kalian nanti di sekolah dasar kelas 1 sudah pernah sekolah di taman kanak-kanak belum? Ya, jangan memaksakan mereka untuk langsung bercerita. Wah, belum nih, belum pernah. Bercerita apa sih Bu Guru? Ya, nah, jadi ini menyesuaikan saja antara aliran yang satu, kedua, dan ketiga. Ya, baik, sekian um, materi kita hari ini tentang aliran linguistik yang dapat diterapkan dalam kegiatan pembelajaran bahasa. Dalam hal ini, pembelajaran bahasa di sekolah dasar. Sampai bertemu materi di berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.